flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling Selamat siang semuanya. Bagi para awak media kita yang tercinta, terima kasih kehadirannya untuk hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga yang terhormat yang sudah hadir di depan kita. Ada Bapak Yudi Jaja sebagai Director of Hogwarts Indonesia, Bapak Ristiawan Vice Director of Hogwarts Indonesia dan juga Organizing Committee, Bapak Suhendro Selamat sebagai Organizing Committee juga, Bapak Joel sebagai Racing Committee dan juga nanti sebagai perwakilan dari IMI Banten. Terima kasih untuk Bapak Rian Andrian dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Kombes Pol Joni Hendra yang sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya untuk awak media dipersilakan untuk siap karena kita sebentar lagi akan memulai press conference untuk Hydron Drag Race seri kedua pada tanggal 17 sampai 18 Mei 2024. Mari kita buka sebelumnya. Dipersilahkan untuk Bapak Yudi Jaja selaku Director of Hogwarts Indonesia untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak Yudi Jaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman wartawan dari media yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan suatu respon ataupun akan kegiatan yang kita lakukan. Yang mana Hydron sudah kita lakukan di bulan November tahun lalu dan alhamdulillah kita sukses dengan nanti mungkin dari Bro Aris yang akan menjelaskan juga dari Bro Hendro. Nah kita rencana di tanggal 16, 17, 18 itu rencana ada Hydron kedua. Mungkin untuk selanjutnya juga tak lupa saya dengan hormat terima kasih kepada Bapak Kapus Diklantas Pak Joni Hendra yang telah menyediakan waktu dan tempat yang mana beliau juga bagian dari kami dan selalu disupport oleh beliau. Diizin, terima kasih Bang. Itu aja dari saya, nanti lanjut dari Bro Aris dan Bro Hendro, mungkin dari Bro Rian, dari Agung Sudayu juga, dari Bro Joel juga dan
dari IMI Banten mengatasnamakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak untuk Bapak Yudi Jaja atas sambutannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Kombes Pol Joni Hendra SH Kapusdik Lantas Lemdikal Polri untuk sambutannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat dari Hoggers, dari beberapa komite, juga Bro Aris, Bro Joel, yang tidak pernah bosan memberikan pengetahuan tentang berkeselamatan. Saya mengikuti kegiatan ini sejak pada saat seri pertama, hydron pertama yang dilakukan di Pandai Intah Kapuk. Teman-teman media sekalian, ini penting menurut saya disosialisasikan, bahkan ini disebarluaskan khususnya para kalangan-kalangan milenial, tidak milenial juga, termasuk orang yang sudah meranjak di hari tuanya. Kenapa? Otomotif ini selalu berkembang. Maka kita dengar bentuklah yang namanya Ikatan Motor Indonesia. Terbentuklah yang namanya Ikatan Motor Besar Indonesia, itu yang mewadahinya. Maka kegiatan ini saya katakan sangat baik dalam rangka mendukung bangsa kita ini supaya dikenal di dunia luar sana dalam beraktivitas tentang berotomotif. Untuk itu, ini tidak hanya bagaimana kita menunjukkan skill, tidak hanya menunjukkan kemampuan seseorang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari aspek, saya ulangi lagi, dari aspek berkeselamatan. Maka beberapa pengcap di bawah naungan IMI misalnya, HDCI misalnya, mereka mempunyai program, mempunyai rencana kegiatan ke depan. Bagaimana supaya semua bikers, apapun itu namanya, itu harus meningkat kompetensinya, meningkat kemampuannya, skill. Maka saya sangat support dari Hoggers Indonesia mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan hydron kedua dalam rangka dibentuk suatu event itu. Sehingga mereka nanti untuk menunjukkan skillnya tentunya mereka mempunyai daya tarik, semangat. Wah, ini gua harus begini nih, gua harus begini, persiapan dan segala macam. Nah, ini saya menyambut baik Om Yudi selaku Ketua Umum Hoggers dan rekan-rekan sekalian, sehingga anak bangsa ini tidak hanya mampu mempunyai kendaraan, tetapi dia mampu untuk menguasai kendaraan tersebut. Kenapa? Dari kacamata saya sebagai anggota kepolisian khususnya di bidang lalu lintas adalah sangat penting yang namanya berkeselamatan. Kalau kita melihat data kecelakaan, itu luar biasa, sangat luar biasa. Kalau kita pernah mendengar kejahatan-kejahatan terorisme, kita pernah mendengar kejahatan-kejahatan narkoba, extraordinary crime kalau menurut saya. Ini juga demikian. Coba bayangkan kalau satu hari kecelakaan di jalan raya itu menyebabkan seharinya 5-10 orang, kalikan berapa dalam satu tahun. Nah, inilah yang hendak saya katakan pada momentum konferensi pers pada hari ini. Diharapkan para generasi-generasi muda, tua, itu ketika dia mempunyai hobi, silakan disalurkan. Tentunya pada wadah yang tepat, tidak pada tempat yang salah, liar, dan lain sebagainya. Jadi tidak banyak saya sampaikan pada kesempatan konferensi kali ini, Pak Yuri dan teman-teman, Om Joel selaku pelatih, yang juga masyarakat yang sempat mendengar, melihat melalui beberapa media ini, saya tekankan pentingnya berkeselamatan. Bukan kendara yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan kendaraan. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari Hoggers Indonesia ini terus dilestarikan dan dikembangkan. Sehingga para pemuda, pemudi, tua, muda, itu nanti bisa bergabung Pak Yudi. Sehingga
Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Kombes Pol Joni Hendra SH, Kapus Diklantas Lemdiklat Polri. Dan selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Ristiawan selaku Vice Director of Hoggers Indonesia dan juga Organizing Committee untuk menjelaskan tentang Hydron Drag Race seri yang kedua. Untuk Komaris dipersilakan. Terima kasih, Ko Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat dari media. Ada media dari otomotif dan ada juga media dari ekonomi. Ya, Hoggers Indonesia dengan bangga akan mengadakan lagi Hoggers Indonesia Drag Race of National Event atau yang kita singkat menjadi Hydron yang kedua, seri kedua. Seri pertama sudah kita lakukan di tahun 2023 bulan November dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencinta otomotif khususnya motor besar. Jadi tahun kemarin kita baru mengadakan dan animonya cukup lumayan baik sekali, ada lebih dari 650 starter. Maka dengan itu Hoggers Indonesia, satu klub motor besar Harley Indonesia yang salah satunya terbesar di Indonesia, ingin mengadakan kembali ya gelaran yang kita sebut dengan Hydron seri kedua yang akan diadakan di tanggal 17 dan 18 Mei di Pantai Indah Kapuk 2. Ya, kenapa kita adakan seperti itu? Karena sekali lagi ini untuk menyalurkan hobi para pencinta motor besar khususnya Harley Davidson yang menyukai kecepatan ya di jalan lurus. Kita wadahi itu semua supaya tidak terjadi hal-hal yang dilakukan kesenangan itu di jalan yang tidak pada tempatnya. Jadi kita mengadakan event ini dan di event ini berbedanya kita juga memperkenalkan bukan hanya uji kecepatan tetapi juga ada dari sisi ketangkasan yang kita sebut dengan ketangkasan rodeo. Nah, itu yang di tahun 2023 tidak ada, di tahun 2024 kita perkenalkan. Jadi kita mewadahi teman-teman, brother-brother dan sister-sister yang menyukai kecepatan dan ketangkasan. Dan apa bedanya juga di Hydron kedua, Hoggers Indonesia juga komit terkait dengan sustainability perekonomian. Ekonomi berkelanjutan. Sehingga Hydron Hoggers Indonesia ingin memberikan sumbangsi juga untuk lebih berkembangnya masyarakat ataupun industri UMKM. Makanya di Hydron kedua kita mengajak UMKM ya lebih dari 20 UMKM untuk ikut meramaikan dan ikut mendapatkan rejeki dari gelaran yang kita akan adakan di tanggal 17-18 Mei. Dan bukan hanya UMKM juga, industri kreatif kita ajak. Jadi Hydron kedua ini kita mengajak berbagai macam hal mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Kita meningkatkan UMKM dan salah satunya juga kita akan memperkenalkan industri kreatif. Akan ada musik yang tak berbayar di sana yang bisa dinikmati oleh masyarakat. So mudah-mudahan dengan adanya seperti itu stigma pengendara motor besar akan lambat laun lebih positif di masyarakat. Karena seperti tadi Pak Kombes Joni katakan, kita selalu akan mengikuti aturan berlalu lintas dengan baik, lalu semua hobinya disalurkan dengan saluran yang ada dan kita juga ikut berkontribusi terkait dengan perekonomian khususnya masyarakat kecil dari UMKM. Jadi gelaran ini insya Allah kita akan adakan secara rutin. Ya, wujud dari Hoggers Indonesia peduli terhadap seluruh pengendara motor besar khususnya Harley Davidson untuk berkendara sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan menyalurkan hobi. Juga aktivitas baru kita ikut menunjang ya, mempercepat perekonomian dan mendukung ekonomi UMKM di Indonesia. Jadi mudah-mudahan bukan hanya charity sekarang Hoggers Indonesia,
bukan juga gathering menjadi pilar kita, tapi kita akan mengembangkan pilar perkumpulan kita menjadi membantu perekonomian yang berkelanjutan di Indonesia juga melalui menggandeng UMKM dan akan menggandeng para industri-industri kreatif yang ada. So mudah-mudahan dengan dukungan dan support dari para awak media yang sekarang ini datang, yang akan juga mensosialisasikan kegiatan Hogwarts Indonesia ini, kegiatan ini menjadi kegiatan yang positif di kemudian hari dan akan lebih mempererat tali silaturahmi antara seluruh pengendara motor besar yang ada di Indonesia dan akan membuat nama pengendara motor Indonesia khususnya Hogwarts Indonesia lebih baik lagi di kemudian hari, lebih diterima oleh masyarakat karena kita juga ikut membantu perekonomian Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa kita tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aristiawan selaku Vice Director of Hogwarts Indonesia dan juga Organizing Committee. Selanjutnya untuk Bapak Rian Andrian selaku Commercial, Convention and Exhibition Director Agung Sedayu Group. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Teman-teman Hogwarts, Pak Joni dari yang memfasilitasi tempat ini. Saya dari Agung Sedayu Group khususnya PIK 2 sangat senang sekali bahwa event ini menjadi event yang berkelanjutan sejak ditetaskan tahun lalu di tempat kita sendiri di PIK 2. Jadi ini adalah event kedua dan mungkin akan jadi event pertama di tahun ini karena tahun ini akan ada 2 event kalau nggak salah ya teman-teman dari Hogwarts. Kita memang memfasilitasi kegiatan ini supaya menjadi kegiatan yang positif. Seperti tadi Bro Aris sampaikan, bukan cuma kegiatan balap atau drag race-nya aja, tapi mungkin UMKM, pelaku-pelaku industri kreatif juga nanti akan menjadi supporter daripada event ini sendiri. Dan mungkin nanti akan membesar dan kami harapkan akan selalu berada di PIK 2. PIK 2 sendiri memang nantinya akan menjadi salah satu tujuan untuk pecinta otomotif. Kalau dilihat tadi malam kita bikin juga night race, nanti malam juga ada untuk mobil. Tapi Hogwarts ini memang partner utama kita dan memang sudah menjadi pionir bekerja sama dengan kita. Semoga terus berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Rian Adrian selaku Commercial, Convention and Exhibition Director Agung Sedayu Group. Selanjutnya sebagai perwakilan dari IMI Banten, saya persilakan untuk Bapak Joel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya salut dan bangga berada di sini, terutama di Pusdik Lantas ini dengan Bapak Kapusdik Lantas Bang Joni ini luar biasa. Selalu mendukung kegiatan otomotif ya. Boleh juga disebut Bapak Keselamatan Jalan ini. Sebagai ya asosiasi ya, ini adalah sebagai asosiasi yang membawai segala bentuk daripada kegiatan otomotif. Baik yang namanya sport dan mobilitas nasional dan internasional. Ini mendukung kegiatan-kegiatan yang pertama disebutkan tadi keselamatan jalan. Lalu yang kedua ekonomi. Ekonomi itu apa? Ya adalah ekosistem. Dari mulai UMKM yang batik, akik, keripik dan makanan tersebut sampai dengan industri otomotif. Oleh sebab itu kami terus bersinergi dengan Bapak Kapusdik Pusdik Lantas bagaimana merealisasikan, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sehingga bisa menjangkau sampai ke masyarakat umumnya terutama. Kedua di Hogwarts ini saya bangga dengan Pak Ketua saya nih, ya Ketua Yudi. Jadi saya bertahun-tahun mengikuti dan nggak mudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Yang pertama adalah infrastruktur ataupun fasilitas sudah disiapkan. Yang kedua bagaimana mendorong teman-teman ini yang tadinya hobi yang ngebut-ngebutan. Hobi ngebut kan boleh-boleh saja tapi tempatnya harus benar. Yang kedua arahannya jelas bahwa otomotif Indonesia ini harus mendunia. Jadi apapun yang dilakukan standarnya baik nasional yang nanti arahnya internasional. Oleh sebab itu hari ini saya mewakilkan IMI Banten tentunya sangat mendukung dan semoga teman-teman media ini juga mendukung karena kami butuh media untuk benar-benar menyampaikan sehingga kegiatan ini bisa sukses. Terima kasih Pak Rian juga, Pak Wadir, Om Hendro sebagai penyelenggara.
Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Joel selaku perwakilan dari IMI Banten dan selanjutnya untuk Bapak Suhendro Slamet selaku organizing committee, dipersilahkan. Selamat siang, terima kasih untuk Pak Kapusdik, Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Rian, dan Pak Joel. Semua sudah dijelaskan, mungkin saya lebih menjelaskan untuk di Hydron-nya sendiri. Jadi Hydron ini mempunyai inovasi produk yaitu penggabungan drag race dengan hitungan 201 dan 402 yang dihitung dalam sekali race. Dan untuk Hydron 2 ini kita membuka kelas baru yang belum pernah ada, yaitu di bracket 9. Jadi kemarin itu sampai yang paling bawahnya itu bracket 10, di kita sekarang itu bracket 9. Dan kita juga kemarin ada inovasi baru yaitu FAS. FAS itu free all self total, itu sekelas dengan FFA. Cuman kalau FFA itu boleh pakai joki, FAS itu tidak boleh pakai joki. Jadi hanya boleh dikendarai dengan pemilik motornya sendiri. Itulah yang menjadi inovasi dan terobosan baru, dan semoga untuk Hydron kedepannya bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru. Sementara dari saya itu dulu, cukup. Terima kasih banyak untuk Bapak Suhendro Slamet selaku organizing committee. Setelah semuanya memberikan sambutan, kami memberikan kesempatan untuk para awak media tercinta kami untuk memberikan sesi tanya jawab. Silakan, bagi ada yang mau bertanya untuk angkatannya, silakan. Dari mana dan silakan pertanyaan ditujukan untuk siapa? Ya, terima kasih. Terima kasih, saya Garuda Pak dari Medcom ID. Menarik nih karena ini tahun kedua ya dan seri kedua. Nah ini kan kalau melihat yang seri pertama juga lumayan sukses dan cukup rame gitu. Nah di tahun ini apakah tidak tertarik untuk membuat event yang sama untuk beberapa seri? Jadi sistemnya kayak championship gitu loh. Jadi ada poin-poin dalam satu balapan yang bisa ini, dan kedepannya mereka juga lebih, ya teman-teman yang ikut balap ini juga jadi lebih semangat gitu karena ada, ya mungkin kalau dibikin championship rewardnya jadi lebih gede gitu juga gitu, maksudnya. Terus yang kedua ini tadi ada UMKM yang diajak ke main ke sana. Apakah nanti kira-kira kayak segmentasi, kan kalau di kita nih yang jadi masalah dalam kecelakaan lalu lintas itu anak-anak muda gitu. Nah apakah tidak tertarik untuk membuat satu campaign keselamatan berlalu lintas dengan mengajak mungkin anak-anak SMK atau yang sering sering balap-balapan di jalan raya itu untuk ya diadakan sosialisasi di situ, jadi dan diajak langsung untuk ngelihat balap gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih, dipersilakan bagi yang ingin menjawab. Oke, terima kasih rekan media. Memang rencana kita akan mengadakan seri. Namun kemarin kami ada pertimbangan khusus karena klub-klub saudara kita yang lain pun akan membuat juga, salah satunya DC dan Vokali saya sampaikan. Jadi rencana sih insya Allah kita akan bikin seri. Untuk UMKM silakan. Oke, terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau untuk UMKM memang banyak sekali yang terlibat ya. Tadi bukan hanya dari sisi kuliner. Bisnis ini ataupun event ini menggerakkan bengkel-bengkel yang ada. Ya, jadi adalah bagian dari UMKM. Kalau dicek sekarang ini hampir semua bengkel Harley itu penuh. Ya, karena mereka mempersiapkan tim-tim yang akan ikut dalam gelaran drag race ini. Jadi ekonomi otomotif dengan ekosistemnya juga bergerak. Dan bukan hanya bengkel, towing juga mulai bergerak. Karena pengiriman kendaraan dari mulai rumah ke bengkel, dari bengkel ke tempat event, itu menggerakkan perekonomian menengah dan kecil juga. Terkait dengan tadi mengajak bagaimana pemuda-pemuda ataupun Gen Z untuk ikut serta. Salah satunya juga kita dengan menggelar UMKM dan event pentas seni
mengajak masyarakat untuk melihat. Mulai menyukai dulu, antusiasme Harley Davidson, mereka akan melihat, oh ternyata Harley Davidson dengan gelaran ini juga mengedepankan yang disebut dengan keselamatan berlalu lintas. Seperti Pak Kombes Joni tadi katakan. Event ini juga memberikan sosialisasi bahwa kecepatan itu memang harus di tempatnya. Ketangkasan itu harus dilatih. Ada race gear yang harus mereka pergunakan. Ada berbagai macam hal yang harus mereka perhatikan. Dan kita mengajak masyarakat untuk melihat bahwa sebenarnya mengendarai kendaraan bermotor, khususnya motor gede atau Harley Davidson seperti yang diperkenalkan tadi oleh Kombes Joni dengan Om Joel, bahwa tidak hanya memiliki dan tidak hanya mengendarai, tetapi harus dilengkapi dengan kemampuan dan juga semua peralatan keselamatan. Jadi secara bertahap kita sosialisasikan. Hoggers Indonesia ingin menjadi pelopor untuk mensosialisasikan bagaimana berkendara roda 2 besar Harley Davidson dengan baik dan santun dan juga dapat diterima masyarakat. Kita akan berlanjut terus karena ini seri kedua, insya Allah akan ada seri ketiga di tahun ini juga, itu arahan dari ketua untuk diadakan. Jadi sekali lagi bukan hanya hobi, kita mengangkat perekonomian dan juga mensosialisasikan bagaimana berkendara dengan baik dan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Begitu Mas. Terima kasih banyak. Bagi para awak media ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Diperkenalkan dari mana dan untuk siapa. Terima kasih. Selamat siang, saya Diki dari Goto. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu, untuk di tahun ini Hydron itu menargetkan berapa peserta yang ikut? Tes. Kemudian untuk pesertanya, apakah hanya dari komunitas Hoggers saja atau terbuka untuk umum juga? Yang ketiga, di tahun lalu Pak Joni sempat mengatakan kalau pengguna moge harus mempunyai sertifikat. Tes. Harus mempunyai sertifikasi. Mas. Cek. Terus saya ulang lagi yang ketiga, di tahun lalu Pak Joni sempat mengatakan kalau pengguna moge itu harus punya sertifikasi dan harus ikut training atau pelatihan gitu. Sampai saat ini progres aturannya itu sudah sampai mana Pak? Mengingat yang ini juga salah satu dorongan dari Pak Bamsud ya. Kemudian kalaupun nantinya akan diaplikasikan atau direalisasikan, tanggapan dari Hoggers sendiri bagaimana kalau memang pengguna moge itu harus mempunyai sertifikasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama bisa saya jawab. Untuk yang Hydron pertama itu peserta untuk biker ya, untuk pembalapnya sendiri sekitar 130 nama pembalap. Jadi untuk kelas starter itu rekor kita bukan lumayan banyak 670 starter untuk 402 meter. Dan ya kita harapkan mungkin dengan antusias kemarin yang tinggi untuk Hydron kedua ini kemungkinan bisa lebih meriah lah, lebih rame dengan persaingan yang lebih makin ketat. Untuk peserta sendiri itu terbuka untuk umum, jadi bukan Hoggers saja ya, jadi untuk umum siapapun, tapi khususnya memang ini untuk motor drag race yang Harley Davidson. Tapi untuk bebas mau dari manapun, yang kemarin itu malah ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, jadi sifatnya sebenarnya udah nasional dan itu bebas. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya Pak Joni. Baik, terima kasih. Dari mana Om? Lupa saya. Detik. Oto ya, wah mantap. Sebelum saya ke Oto, saya tadi menggarisbawahi dari teman kita. Bagaimana penanaman terhadap pengetahuan tentang berlalu lintas ini
sepertinya dari tahun ke tahun terus kita gelorakan. Yang kita kenal dengan traffic edukasi tentang berlalu lintas. Tidak hanya kita berikan kepada lingkungan yang menginjak remaja, tetapi juga anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP itu di Pusik Lantas ini tidak pernah kosong. Setiap weekday ya, khususnya kalau weekend jarang ada, mereka untuk meminta bagaimana peraturan-peraturan berlalu lintas, bagaimana kalau kita temukan ke yang remaja ke atas untuk mengendarai dan kita fasilitasi. Nah, sosialisasi ini teman-teman dari media sekalian, ini tidak hanya kebetulan saya di bidang pendidikan, tetapi ini menyeluruh di seluruh Indonesia. Ada yang namanya taman lalu lintas, di situ menjadi ilustrasinya mereka untuk berkendara. Nah, jangan khawatir, bahkan di Departemen Pendidikan itu kalau tidak salah apakah sudah direncanakan dan dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran tentang bagaimana berlalu lintas. Dan luar biasa, animo dari adik-adik kita, anak-anak kita di TK maupun di SD SMP itu luar biasa, ingin mengetahui bagaimana berlalu lintas. Oke, itu terjawab. Yang kedua, ini pertanyaan yang kedua bagus, ternyata terus mengikuti progres dari apa yang menjadi keinginan beberapa wadah seperti HDCI, Ikatan Motor Indonesia IMBI, kami sudah bersepakat dari seluruh pengcap diharapkan ini ya, tetapi saya nggak tahu nih implementasinya karena kan kita bernaung di IMI, IMBI maupun di beberapa wadah yang membawahi itu. Adalah seseorang yang memiliki kendaraan CC-nya lebih besar, ini khusus CC lebih besar seperti Harley Davidson, ya. Sebenarnya kan kuncinya dia mampu mengelola itu kendaraan karena beratnya kan 1 ton lebih itu. Maka tidak hanya dia mampu bisa memiliki itu kendaraan, tetapi dia harus mampu menguasai kendaraan. Sehingga learning point-nya adalah dari semua wadah dari beberapa pengcap itu tentunya akan mengadakan suatu eternity misalnya yang kita sebut dengan touring. Bahkan touring itu tidak hanya antar kota tetapi antar provinsi yang cukup jauh. The question is, pertanyaannya adalah betapa beratnya itu perjalanan. Oke, apakah tidak ada ancaman di situ? Sangat banyak ancamannya. Kenapa setiap organisasi Harley Davidson setiap dibentuk itu mereka selalu rapat? Ada yang namanya tim penyapu yang kita kenal dengan mungkin officer, ada yang namanya pimpinan yang terdepan yang kita kenal dengan road captain di depan. Itu diatur. Dia berkoordinasi dengan seluruh personil di lapangan. Maka berkesimpulan adalah ke depan tidak boleh, dan ini nanti akan surat sudah mulai dikonsep oleh Om Jud, termasuk persoalannya adalah mereka yang tidak mampu, apalagi bahkan tidak mempunyai kompetensi berkendara terhadap motor besar, itu mungkin disarankan, bahkan dilarang, kita buat surat edaran nanti, untuk tidak bisa mengikuti touring. Betapa beratnya. Kenapa touring itu setiap 2 jam sekali harus istirahat? Itu diatur. Nah, maka jawabannya adalah progres terus berjalan teman-temanku sekalian, karena sekarang ini lagi tahun politik, sehingga agak sedikit mandek, tetapi dari mulut, dari mana-mana kita selalu bersosialisasi agar masing-masing pengcap maupun di daerah akan melakukan strategi yang sudah dibuat ini. Agar masing-masing ketua HDCI di wilayah agar membuat statement kepada member-membernya untuk tidak mengikuti touring jarak jauh apabila yang bersangkutan tidak mampu mengelola motornya, tidak mampu mengendarai motornya. Perhatikan, sepintar apapun kita teori, ketika kita implementasikan di lapangan, itu berbanding terbalik. Itu saya rasakan. Jadi insya Allah ya, dalam waktu dekat, tetapi secara dari mulut ke mulut, dari beberapa pengda itu mereka sudah mengerti dan sangat paham akan informasi tentang tidak dibolehkannya para member atau para dari yang diwadai oleh HDCI masing-masing untuk mengikuti touring khususnya pada jarak jauh. Saya rasa itu ya
Om dari Oto. Terima kasih. Menjawab tadi pertanyaan untuk komitmen Hogers Indonesia terhadap sertifikasi. Untuk berkendara, jujur kami sebagai pengurus sebetulnya tanpa sertifikat kami sudah menjalankan itu semua. Satu, setiap tahun kami membuat kegiatan safety riding. Jadi itu untuk pemantapan, untuk persis tadi kata Pak Joni, menguasai itu motor. Karena selalu saya menerapkan jangan pernah sayang motor, sayangilah nyawa. Nyawa itu bukan hanya kita, nyawa di lalu lintas juga. Jadi untuk melakukan itu kami insya Allah selalu membuat manajemen touring. Manajemen touring itu selalu kita membuat inovasi. Ya, salah satu yang pengajarnya adalah Bro Joel ini. Jadi kita selalu dan terutama saya selalu tegas terhadap peserta touring. Ada namanya di touring kita grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 sampai ke 5. Tujuannya apa? Yang satu ini yang terbiasa touring dan selalu ada road captain, asroad, SO itu safety officer dan sweeper. SO road captain tugasnya ya membawa rombongan. SO officer ini yang selalu memperhatikan apakah itu ada yang ngantuk, apakah ada knalpot lepas, apakah ada yang macam-macam. Jadi selalu peserta itu dibuat nyaman dan selamat. Nah, pengurus officer ataupun pengurus yang di on duty ini selalu saya pilih. Karena saya selalu mempertanyakan ke mereka, apakah yakin bisa mengurus, apakah yakin mau mengurus, karena perlu inisiatif dan kepedulian. Dan alhamdulillah kami selalu mempunyai officer yang terbaik. Jadi itu yang selalu kita lakukan. Karena selalu saya memberikan satu statement kepada semua, hak dan kewajiban kita sama. Kita rombongan ini hanya numpang lewat. Jadi arogansi yang sudah, maaf katalah, yang lama-lama arogansi udah nggak ada. Traffic light kita selalu berhenti, dan pom bensin selalu kita sudah ada stop pointnya. Ada di dalam touring kita, ada Bro Rama selalu membuat touring ini begitu nyaman. Pagi start setelah sembahyang subuh, isi bensin sampai makan siang semuanya kita ada stop pointnya. Jadi terkadang, kenapa saya perlu agak panjang, terkadang saya ini sering melihat kalau kita tidak membuat stop point, tiba-tiba ada jalan ataupun atau pom bensin lah, tiba-tiba pom bensin sebelah kiri, akhirnya banyak yang nabrak. Jangankan nabrak orang lain, tabrak kita sendiri dalam grup. Nah itu kita sudah manage dengan baik. Jadi itu, jadi kembali lagi tadi pertanyaannya, kita komit. Jadi dan kita sudah lakukan sebelum ada pernyataan ini. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Untuk para awak media, apakah ingin ada yang bertanya kembali? Ya, dipersilakan. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Dais dari stockwatch.id. Pertanyaan saya yang pertama tadi kan ini dibuka juga untuk masyarakat umum kalau mau ikut. Kalau boleh tahu bagi masyarakat yang ingin ikut persyaratannya tuh apa dan bagaimana cara mereka untuk bisa ikut berpartisipasi. Yang kedua, saya ingin tahu apakah ada dari kalangan public figure, baik itu dari politisi, artis atau selebriti yang terlibat atau akan ikut serta di Hydron 2 ini. Yang terakhir untuk Pak Ristiawan, Pak mungkin bisa dijelaskan lagi seberapa besar sih Pak dampak ekonomi dari kegiatan Hydron 2 ini? Terima kasih. Terima Oke, kasih. saya jawab. Yang persyaratan, tidak ada persyaratan, hanya yang pasti harus motor Harley Davidson. Untuk artis, ya kita ada beberapa artis. Ada beberapa artis yang ikut juga. Boleh di-spill nggak? Oke, yang udah pasti Bro Juna udah pasti ikut ke kita. Ya. Jadi mungkin nanti akan tambah lagi, akan mengundang beberapa artis lainnya juga. Terima kasih.
Pak Bamsud, kebetulan beliau juga selain ketua IMI kan pembina kami juga. Pak Bamsud selalu hadir dan kemarin juga hadir di tengah-tengah kita untuk membuka start, memberikan suatu arahan. Cukup Oke, jelas? Terima kasih Mas Denis. Menjawab yang terakhir, seberapa besar sih dampak ekonominya? Kalau kita lihat di Hydron yang pertama, hotel-hotel penuh karena banyak sekali racer yang tadi kata Bro Hendro katakan datang dari berbagai macam pulau yang ada, mereka mengisi hotel-hotel di sekitar gelaran acara drag race tersebut. Jadi sudah pasti occupation hotel bukan hanya dari racer, keluarganya juga yang menonton, bahkan dari klub-klub luar kota yang ingin mensupport ya perwakilannya juga ikut memenuhi hotel-hotel yang ada di sekitaran Pantai Indah Kapuk yang kedua. Yang kedua adalah kalau kita lihat ya ekonomi kuliner di sampingnya juga akhirnya jadi banyak yang bertransaksi terjadi, termasuk di kemarin hampir semua stand kita habis ya stok makanan dan lain-lain. Jadi kalau kita belum sampai menghitung berapa dampak ekonominya, tetapi kalau kita lihat occupation hotel di sekitaran tersebut penuh, lalu towing di Jakarta juga fully occupied by semua klub yang ada, bengkel juga kalau saya lihat di Jakarta hampir semua penuh. Nah itu adalah dampak ekonomi secara langsung. Tidak langsungnya makanan-makanan yang di sekitar tersebut juga akan lebih banyak terserap. Dan mungkin yang bisa menjelaskan lebih dari pihak Pantai Indah Kapuk kira-kira akan seperti apa, akan menambahkan, silakan Bro Rian. Saya nambahkan dikit ya. Mungkin kegiatan ini kalau dilihat tidak terlalu besar, tapi dampaknya sebenarnya besar buat kita semuanya di situ. Karena bukan cuma restoran, hotel, tapi juga tempat-tempat hiburan. Karena teman-teman Hoggers dan komunitasnya ini senang sekali hiburan. Jadi tempat-tempat hiburan di PIK itu ramai semua sebelum acara dan setelah acara. Nah itu juga kita lihat juga berdampak juga terhadap pekerja kreatif, karena pastinya juga ada tim-tim yang terlibat di organizer, dari itu freelance ataupun itu tim-tim yang memang diundang. Dan saya rasa dampaknya akan terus membesar, karena dari semenjak dilahirkan tahun lalu, tahun ini sudah membesar, sudah lebih besar daripada kegiatan yang tahun lalu. Jadi komunitasnya lebih banyak, komunitas UMKM, komunitas industri kreatifnya, dan itu juga berdampak langsung terhadap sekitar, ya, dan juga terhadap ekonomi secara nasional. Karena yang datang dari luar kota juga perlu pesawat kan, perlu pesawat untuk datang ke sini, selain hotel, dan ada spendingnya banyak, gitu. Jadi ini quality tourism, ya kan, buat kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan? Sudah? Cukup ya? Yes, siap. Masih ada satu lagi? Baik. Silakan Mas, dari mana? Ya. Masih ngaji kalau... Oke, terima kasih. Saya Elko dari Mobilina News. Yang pertama mungkin untuk Om Hendro, mungkin bisa di breakdown kategori apa aja yang nanti ada di Hydron. Kemudian dari tadi 700 starter itu apakah nanti itu akan dibatasi? Yang berikut hampir di daerah-daerah juga ada. Saya tertarik dengan kampanye soal safety riding, kemudian bisa memberikan dampak untuk menekan balap liar ya. Ini yang jadi kerisauan kita bersama. Apakah ini nanti kemudian bisa menular ke daerah-daerah roadshow-nya untuk campaign yang bisa, dan ini juga mungkin akan memberikan dampak yang positif buat nama teman-teman Hoggers ya. Yang kedua itu, yang ketiga di PIK ya, itu kan di situ ada distrik otomotif yang sementara luar biasa pembangunannya, kemudian udah diresmikan Bamsud dari IMI, artinya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini apakah geliatnya seperti apa, kemudian apakah
itu kemudian akan menjadi destinasi otomotif yang utama di Jakarta. Karena memang kita lihat kan selama ini BSD, kemudian beberapa tempat yang skopnya kecil ya, mungkin itu kemudian bisa jadi satu destinasi utama otomotif di Indonesia. Kemudian kembali ke Hoggers, itu ini kan besar ya, 2 hari cuman tadi melibatkan banyak teman-teman dari UMKM, kemudian entertain. Ini kemudian bisa berkembang lagi untuk mengundang teman-teman dari luar negeri. Apakah kemudian ada rencana ke depan seperti itu apa gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi untuk kategori jadi kita melakukan Hydron 2 ini di PIK 2 lagi, karena PIK 2 itu memiliki jalan yang kualitasnya sangat bagus, dan yang itulah yang membuat akhirnya semua tuh menjadi mungkin. Jadi bisa dilakukan, ada kategori kelas bracket, kelas namanya Softail, Touring, Sportster, dan FFA gitu. Dan terus kalau untuk pembatasan peserta, jadi sebenarnya kemarin itu kita yang Hydron pertama itu sebenarnya hanya dibatasi 500 starter. Cuman karena antusiasnya tinggi, makanya kemarin itu akhirnya menjadi 2 hari dengan penambahan itu total sekitar 670 starter. Dan mungkin karena ini juga waktu dibatasi untuk Hydron 2, jadi cuma 2 hari, mungkin nanti akan kita perhitungkan batas peserta total yang starter yang bisa diikuti. Kalau kemarin 670, mungkin nanti bisa ada lebih atau berapa perhitungannya nanti kita sesuaikan. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan Om, pertanyaan selanjutnya. Untuk safety riding di daerah, kebetulan kami selalu buat di Jakarta, terutama selalu di Pusdik Lantas, karena Kapusdiknya selalu mendukung. Terima kasih. Ya. Untuk kelas internasional ataupun nanti di luar negeri, persoalan di kami ini sirkuit. Jadi perlu juga mungkin media membantu juga kepada siapapun juga, sirkuit itu untuk drag race itu sangat penting. Karena dia mesti 1 kilo atau 900 meter. Nah, kenapa saya minta tolong ke Pak Rian di PIK, kebetulan di situ sangat memadai dan cukup dan sudah diperiksa oleh IMI dan memang pantas lah di situ. Kalau internasional itu kan dia pasti nanya sirkuitnya di mana. Sedangkan di PIK bukan sirkuit, itu jalan raya yang aspalnya bagus dan lebar, panjangnya juga cukup. Jadi juga saya mohon ke Pak Rian, mudah-mudahan PIK dari Agung Daya membuat sirkuit yang baik. Itu aja dari kami, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan buat kami ya Pak, untuk di PIK 2. PIK itu sendiri sekarang menjadi daerah tujuan wisata. Sebentar lagi akan menjadi daerah tujuan MICE. Dan tidak lama lagi pasti akan menjadi daerah tujuan otomotif. Karena banyak sekali kegiatan otomotif yang kita lakukan di sana. Saat ini kita ada penjajakan untuk membuat satu street circuit. Untuk kedepannya lebih mewadahi international event di situ. Makanya teman-teman dari Hoggers ini melalui Hydron itu sebenarnya uji coba lapangan. Karena satu ruas jalan yang dipakai sekarang itu adalah area ruas jalan street circuit yang kita rencanakan akan kita bangun nantinya. Tapi untuk membangun street circuit itu juga kita perlu banyak sekali kajian keamanan, kajian berapa belokannya segala macam dan kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan nanti. Mudah-mudahan terlaksana dan selama ini sebelum itu terjadi kita pasti akan terus membawa kegiatan-kegiatan otomotif biar bisa saling berkolaborasi dengan apa yang sudah ada di dalam situ. Semoga menjelaskan ya Pak. Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya para awak media. Untuk Bapak-Bapak yang terhormat, minta tolong kita
Mohon maaf sebelumnya akan ada sesi foto bersama dan untuk para awak media untuk dipersiapkan kameranya. Di situ berdiri aja Pak. Berdiri, izin. Silakan untuk lebih rapat lagi. Ya berdiri. Silakan untuk awak media. Boleh lebih rapat lagi? Silakan. Terima kasih. Oke, sambil ngobrol-ngobrol, oke. Posisinya tetap pura-pura ngobrol gitu. Pura-pura ngobrol, pura-pura ketawa. Pura-pura ketawa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk para awak media yang sudah hadir dan terima kasih banyak untuk press conference hari ini yang terhormat Bapak Yudi Jaja selaku Director of Hoggers Indonesia, Bapak Kombes Pol Joni Hendra SH sebagai Kapusdik Lemdiklat Polri, Bapak Ristiawan Vice Director of Hoggers Indonesia dan juga Organizing Committee, Bapak Suhendro Slamet dan Organizing Committee dan juga Bapak Rian Adrian, Commercial Convention and Exhibition Director Agung Sedayu Group dan juga tadi ada Bapak Joel selaku perwakilan dari IMI Banten. Kemudian untuk hari ini kami tutup untuk press conference Hydron Drag Race seri yang kedua. Tepuk tangan semua, terima kasih, selamat siang. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good.